Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Dr. Fitrial Hanif, SAG, MAG. Sekarang bertugas di Mahkamah Agung sebagai Hakim Justisial, yaitu di Kamar Agama. Dalam kesempatan ini, saya diamanahi untuk memberikan materi atau memberikan untuk sharing, bahan sharing kita bersama tentang Konvensi Hak Anak. Jadi kita ketahui Konvensi Hak Anak ini adalah sebuah komitmen dunia negara-negara yang masuk di dalamnya untuk menjaga hak-hak si anak. Itu kita ketahui pada tahun 1989 pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak. Ini memang mengadopsi Konvensi PBB ya tentang hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin. Bisa bersekolah, bisa dilindungi, didengar pendapatnya, dan pada intinya dapat diperlakukan secara adil. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa di dalam konvensi itu yang paling diutamakan adalah harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak. Jadi harus menjadi pertimbangan utama baik bagi penguasa, badan-badan legislatif, pengadilan, swasta, pemerintah, dan semuanya yang akan terlibat dengan hak-hak anak ini, maka pertimbangan utamanya adalah kepentingan si anak. Ada 4 prinsip ya dalam konvensi anak yang harus kita cermati. Karena ada beberapa hal yang kadang-kadang orang luput terhadap prinsip-prinsip ini. Artinya semua anak, semua hak yang diakui dan yang terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun, tanpa memandang ras, tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lainnya, atau asal-usul kebangsaan sekalipun, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidaknya si anak. Nah, ini perlu menjadi perhatian dan harus menjadi prinsip dalam menegakkan hak si anak. Adapun prinsip yang kedua yaitu prinsip yang terbaik bagi si anak. Ini mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah sering menangani persoalan atau di pengadilan anak, maka best interest of the child itu harus merupakan prinsip yang harus kita pegang. Yaitu ini merupakan kepentingan terbaik bagi anak itu harus menjadi pertimbangan utama. Nah, ini yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 1. Jadi hal tersebut akan menjadi penting, akan menjadi bermanfaat bagi si anak kalau best interest of the child ini menjadi sebuah prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip atas hak hidup, kelangsungan, dan perkembangan. The right to life, survival and development. Ini artinya adalah bahwa negara-negara peserta tentang hak-hak si anak ini mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan yang sebagaimana yang terkandung dalam pasal 6 ayat 1. Disebutkan juga bahwa negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Silakan nanti didalami lagi dalam pasal-pasalnya, sehingga kita tidak lupa dengan 4 prinsip. Prinsip yang terakhir, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Respect for the views of the child. Maksudnya adalah, sebagaimana yang ada di slide, bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan putusan. Tidak boleh menganggap remeh anak. Tidak boleh menganggap walaupun dia kecil tapi pendapatnya tidak kita dengar. Nah, tentunya untuk mendengar dan menilai dan mempertimbangkannya tentu harus sesuai dengan usia dan tingkat kematangan anak itu sendiri. Nah, ini adalah prinsip yang keempat yang tidak boleh ditinggalkan bila kita berhadapan dengan hak-hak si anak. Nah,
hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Jadi dalam Konvensi Hak Anak itu apa-apa saja sih yang terkandung di dalamnya tentang hak anak itu sendiri. Ini ada Komite Hak Anak PBB mengelompokkan Konvensi Hak Anak PBB menjadi 5 klaster. Ada 5 klaster yang sudah secara substansial ya. Klaster pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Ini sangat banyak ya, terdapat dalam pasal 7, 8, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Ini sangat harus menjadi perhatian bagi para stakeholder yang berhadapan dengan anak. Pertama, namanya dan kebangsaannya, mempertahankan identitas, kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama, kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, perlindungan secara privasi, akses terhadap informasi yang layak, hak untuk tidak mengalami penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain, mentang-mentang anak kita perlakukan dia seenaknya, kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia itu sendiri. Nah, ini yang juga tidak boleh ada terhadap anak. Karena walau bagaimanapun, hak anak itu sama-sama manusia dan mempunyai sifat yang manusiawi juga untuk mereka. Kemudian, yang kedua hak yang harus diperhatikan adalah hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ini menyangkut dengan persoalan-persoalan rumah tangga antara anak dan orang tua. Apa saja sih yang harus kita perhatikan dalam hal ini? Pertama, adanya bimbingan orang tua. Hak atas bimbingan orang tua tidak boleh dilupakan. Karena sering kalau itu terlupakan, banyak yang ya terjadi kekerasan terhadap anak dari orang tua. Nah, ini hak ini harus perlu dijaga. Tanggung jawab orang tua, terpisah dari orang tua, reunifikasi keluarga, pemindahan secara ilegal dan tidak kembalinya anak. Nah, ini biasanya di pengadilan-pengadilan yang tingkat perdata sering menghadapi kasus-kasus tentang penculikan anak oleh bapaknya, penculikan anak oleh ibunya, kemudian pemulihan penafkahan bagi anak, kemudian juga anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga dan lain sebagainya dan seterusnya. Ini salah satu di antara hak yang harus didapatkan oleh si anak. Tidak boleh si anak mendapatkan diskriminasi dalam hal hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini. Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan. Ini perlu kita lihat bahwa perlu memandang. Tidak boleh melakukan diskriminasi, terutama terhadap anak penyandang disabilitas, dan dia juga punya hak untuk hidup sama dengan anak-anak yang normal. Kemudian ada hak atas kesehatan dan layanan kesehatan. Kadang-kadang dilupakan haknya itu dengan asuransi-asuransi kesehatan, umpamanya orang tua, orang dewasa mendapatkan asuransi, ternyata anak dilupakan. Begitu juga jaminan sosial, layanan, dan fasilitas perawatan anak, standar kehidupan. Nah, semuanya itu terdapat di pasal 23, 24, 26, dan penjelasan 18, pasal 27, paragraf 1 sampai 3. Kemudian hak selanjutnya yang tidak boleh luput adalah hak atas pendidikan. Sangat krusial ini kalau seandainya anak yang butuh pendidikan ternyata tidak dapat pendidikan. Bukan hanya sekedar pendidikan biasa, tetapi pendidikan yang layak, yang sama dengan yang seusianya. Jadi dia juga punya hak waktu luang, tidak boleh dilakukan eksploitasi. Dia juga diberikan ruang untuk berbudaya dan rekreasi dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan karena apalagi menyangkut pendidikan itu adalah menyangkut dengan masa depannya. Kemudian menyangkut dengan liburan, rekreasi, dan kegiatan seni budaya itu juga menyangkut dengan bagaimana dia bisa nanti di masa depan merasakan dan bisa tidak selalu disibukkan dengan persoalan-persoalan yang kadang-kadang tidak jelas, tidak mendukung kepada masa depannya. Nah, ini hak yang terakhir ya, dalam klaster yang terakhir itu hak atas perlindungan khusus. Ini posisinya ketika anak-anak itu kadang-kadang luput dari perhatian orang-orang dewasa, luput dari perhatian orang tua, luput dari perhatian orang-orang sekitar. Sehingga
dia juga harus mendapatkan pertolongan, mendapatkan haknya dalam posisi darurat. Anak berkonflik dengan hukum juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Anak dalam situasi eksploitasi termasuk pemulihan fisik dan psikologisnya dan reintegrasinya. Apalagi sekarang maraknya dalam anak sebagai korban dan anak sebagai pelaku ketika berhadapan dengan hukum. Ketika berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban sangat riskan sekali kalau seandainya pelakunya sudah dihukum, anaknya tetap masih merasa dirugikan. Hak-hak ini juga harus kita perhatikan. Kemudian anak-anak yang termasuk dalam suatu kelompok minoritas itu juga menjadi fokus perhatian, khususnya perhatian dalam pandangan hukum. Jadi sekarang kita masuk kepada subtopik yang kedua, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Kalau tadi kita bicara tentang anak, sekarang kita bicara bagaimana juga tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga anak dianggap sebagai orang lemah, perempuan juga disebut dianggap sebagai orang lemah, maka pada gilirannya itu juga harus dipandang sama dalam menjaga dan memelihara hak-hak mereka. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, kita kenal dengan CEDAW. Konvensi ini menyebutkan bahwa negara-negara peserta, termasuk Indonesia, wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan, baik yang berhubungan dengan perkawinan, berhubungan dengan kekeluargaan, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Perlu kita tekankan di sini bahwa harus tidak ada diskriminasi mentang-mentang perempuan, tidak ada diskriminasi bila berhadapan dengan laki-laki, dengan catatan pada porsi dan secara proporsional. Nah, negara juga wajib untuk menetapkan usia minimum perkawinan. Nah, karena kita bicara perempuan, negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimum perkawinan yang disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan di kantor pencatatan sipil. Ini artinya apa? Dengan didaftarkannya perkawinan, maka hak-hak keperdataannya akan diakui secara hukum. Hal ini juga menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami bebas, secara kemudian memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan. Jadi artinya adalah dia dalam menentukan suami bebas siapa saja, tidak perlu terikat dengan kaitan-kaitan lain. Kemudian untuk memasuki jenjang perkawinan itu dia juga harus dimintai persetujuan penuh, tidak boleh dipaksakan oleh orang lain, juga dia mempunyai kebebasan karena dia sebagai seorang perempuan bebas untuk melakukan tindakan-tindakan atau perlakuan-perlakuan dalam melaksanakan perkawinan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan hakim, apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita mengadili perkara yang menyangkut dengan perempuan? Ada berdasarkan dua konvensi yang tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dua kesepakatannya atau dua konvensi ya, UNCROC dan CEDAW merupakan bentuk komitmen internasional dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Di dalam telah diatur di sana itu mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak dan perlindungan bagi anak dan perempuan tanpa diskriminasi apapun. Sehingga dengan diratifikasinya dua konvensi internasional tersebut, maka Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang tertuang di dalam konvensi dan membuat langkah konkret. Jelas tujuannya adalah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk dalam perkara dispensasi perkawinan, ya, dispensasi kawin. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis ataupun ekonomi. Nah, jadi tidak bisa hanya ujuk-ujuk
dispensasi perkawinan itu diizinkan saja, begitu tidak. Tetapi juga harus kita perhatikan, di segi fisik sudah pantaskah, di segi psikis sudah pantaskah, dan di segi ekonomi juga sudah bisakah. Nah, kemudian hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan itu sendiri. Dan jika diperlukan dengan meminta pandangan lain terkait kondisi anak. Misalnya dari psikolog, dinas sosial, UPTD, PPA, instansi kesehatan, pihak terkait lainnya. Pokoknya semua yang terkait dengan kondisi-kondisi yang diperlukan oleh anak, maka kita juga harus meminta pandangan-pandangan tersebut. Tentunya para ahli di bidangnya. Nah, dari dispensasi perkawinan tadi, kita harus melihat sejauh mana kepentingannya, sejauh mana dia memenuhi syaratnya, sejauh mana dia dianggap layak untuk diberikan dispensasi kawin. Maka untuk hal itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang perkawinan juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga sudah mencoba untuk memberikan perlindungan atau memberikan semacam petunjuk untuk itu. Nah, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu merupakan undang-undang yang dijadikan acuan hukum pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Jadi apapun bentuk perkawinan yang ada di Indonesia tercover dan ada aturannya di sana. Namun, pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang dimohonkan oleh 3 orang perempuan, Bapak Ibu sekalian, yang dinikahi saat mereka belum memenuhi usia sah menikah. Kemudian MK, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi. Jadi artinya dianggap adalah diskriminatif. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 tidak sesuai dengan pandangan Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan dalam undang-undang itu juga dan terhadap itu juga putusan ini memberikan jangka waktu paling lambat 3 tahun pada pihak legislator untuk mengamandemen undang-undang perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan tersebut kita ketahui bahwa dulunya usia perkawinan itu adalah usia yang diizinkan perkawinan itu adalah 16 tahun untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki. Jika di bawah usia tersebut, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi perkawinan. Dengan kata lain, dispensasi kawin menjadikan usia perkawinan jadi tidak terbatas. Nah, dengan demikian dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dirubah bahwa untuk usia perkawinan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Di bawah 19 tahun atau yang berumur sebelum 19 tahun itulah yang boleh diajukan dispensasi kawin di pengadilan. Dengan diberlakukannya 19 tahun umur perkawinan, usia perkawinan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan ada prediksi jumlah permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak perempuan ke pengadilan akan meningkat. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang Nomor 1 Tahun 2024 terdapat perubahan pasal 7 terkait batas minimum usia perkawinan dan juga penjelasan mengenai dispensasi kawin. Nah, di situ akan membuka peluang. Kemudian apa sih permasalahan yang timbul dari yang ada di dalam undang-undang tersebut? Ada kemungkinan atau kekhawatirannya yang muncul dari meningkatnya batas usia perkawinan. Yang pertama itu meningkatnya batas usia perkawinan ini dikhawatirkan turut meningkatkan potensi perkawinan yang tidak tercatat di Indonesia. Karena dengan umur 16 tahun bagi perempuan aja itu sudah banyak, apalagi dengan umur 19 tahun. Maka kemungkinan akan tambah banyak potensi perkawinan yang tidak tercatat. Data dari UNICEF di tahun 2014 menunjukkan bahwa
1 dari 3 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Dan 1 dari 9 anak perempuan menikah dalam usia 15 tahun. Ini survei yang mengatakan, survei dari UNICEF. Kemudian dengan semakin tingginya usia perkawinan, akan semakin banyak orang tua yang diharuskan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Nah, ini kekhawatiran yang tadi disampaikan di awal, bahwa dengan usianya bertambah usianya perkawinan 19 tahun, maka yang biasanya 16 tahun, umur 17 tahun mereka sudah dalam usia pernikahan yang sah, sekarang dia harus dalam 17 tahun itu masih dalam belum standar usia perkawinan yang sah. Ini pasti yang pada awalnya tidak harus diajukan dispensasi perkawinan, dispensasi kawin, dengan adanya perubahan ini maka harus diajukan dispensasi kawin. Ini diantara kemungkinan menimbul meningkatnya berdasarkan batas usia yang dirubah ini. Nah, tanpa adanya kontrol dan koordinasi yang menyeluruh antara pemangku kepentingan perkawinan anak yang tidak diajukan dispensasi kawin ke pengadilan menjadi tidak tercatat secara resmi. Jadi harus ada kontrol yang baik, koordinasi yang baik terhadap orang-orang yang terkait dengan kepentingan perkawinan anak ini. Jadi perlu ada koordinasi sehingga nanti akan tidak tumpang tindih dalam menangani persoalan-persoalan ini. Makanya hal ini dapat berimplikasi kepada timbulnya kesenjangan di pencatatan data perkawinan secara keseluruhan. Jadi harus ada koordinasi sinergitas antara pengadilan, catatan sipil, dan seluruh yang terlibat dan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam. Nah, untuk itu perlu kita sebagai hakim, ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu mewaspadai hal-hal yang mungkin yang kita pada dasarnya pada awalnya ingin melindungi hak anak, yang pada akhirnya hak anak itu sendiri terabaikan. Perlu kita hati-hati dan kita tingkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Topik kita terakhir dalam materi ini, yaitu konsep usia balik. Jadi dalam konteks pernikahan anak, usia balik itu juga diperdebatkan. Usia balik itu juga mengalami khilafiyah, perbedaan pendapat di antara para ahli yang juga menangani persoalan-persoalan hak-hak anak. Nah, dalam konteks pernikahan anak ini, usia balik adalah merupakan usia yang sangat menentukan. Namun, terjadi perbedaan-perbedaan juga para ulama, para ahli, dan di undang-undang tertentu terjadi perbedaan-perbedaan umur yang implikasinya terhadap pernikahan anak. Nah, diantaranya untuk memahami terkait usia dan kecukupan umur perkawinan, maka perlu kita pahami terlebih dulu tentang konsep cukup umur atau balik usia. Ada beberapa undang-undang, Bapak Ibu sekalian, yang ada keterkaitannya dengan usia balik ini. Dan sangat banyak diantaranya yang harus kita cermati dan kita pertimbangkan dalam menetapkan dispensasi kawin. Konsep belum cukup umur itu di dalam sistem hukum Indonesia itu diantaranya untuk menentukan standar anak atau standar belum cakap umur belum cukup umur yang diartikan dalam beberapa undang-undang sangat berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kita Undang-Undang Hukum Pidana pasal 16 menyatakan bahwa yang dikatakan tidak anak-anak lagi itu adalah, yang dikatakan anak-anak itu adalah sebelum umur 16 tahun. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan belum mencapai 18 tahun bagi laki-laki. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan yang dikatakan anak-anak itu adalah di bawah umur 18 tahun. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang permasyarakatan, anak-anak itu adalah sebelum berumur 18 tahun. Undang-Undang tentang SPPA, anak-anak itu berumur sebelum 18. Begitu juga tentang
Perlindungan Anak 18 tahun. Jadi ada 16, ada 18. Sekarang di Undang-Undang Perkawinan di Undang-Undang Nomor 3 tahun 16 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sekarang menyatakan 19. Nah, jadi sangat beragam dan perlu kita selaraskan ketika kita berhubungan dengan persoalan-persoalan atau undang-undang yang berkaitan dengan anak ini. Dalam sistem hukum Indonesia, sesuai dengan peraturan sistem hukum Indonesia, usia balik telah diatur dalam beberapa peraturan yang meliputi, tambahnya ini, kompilasi hukum Islam, batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dikatakan anak itu seorang yang dewasa adalah umur 21 tahun. Nah, sementara menurut SK Mendagri di Dirjen Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah, itu di mana dikatakan bahwa dewasa itu dikatakan dewasa itulah dewasa seksual yang diatur dalam batas umur 18 tahun. Jadi konsepnya ini adalah stressingnya kepada dewasa seksual. Dalam umum perkawinan sebenarnya itu akan sangat berkaitan, tetapi masih perlu kita mempedomani beberapa, membaca dan memahami undang-undang yang di luar dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Ini di tahun 2015 ya, BKKBN telah mengeluarkan panduan usia balik untuk cukup dalam beberapa aspek pernikahan yang terdiri dari, yang pertama, aspek kesehatan. BKKBN itu memandang bahwa anak itu yang sehat untuk perkawinan itu, ya, untuk dia bisa melaju ke jenjang pernikahan itu, aspek secara kesehatan itu minimal berumur 21 tahun. Jadi sampai diatur di sana, ya pernikahan di bawah umur 21 tahun harus memakai kontrasepsi, karena belum dikategorikan sehat. Kemudian secara fisiologis, yaitu 21 sampai 25 tahun. Jadi wanita itu sehat untuk melakukan reproduksi itu, yaitu umur 21 sampai 25 tahun. Nah, sedangkan di segi aspek pendidikan, karena BKKBN memandang dari seluruh aspek, dari aspek pendidikan itu 21 sampai 25 tahun. Karena memang banyak kita lihat yang sampai 25 tahun itu masih di jenjang pendidikan. Ini yang dijadikan stressing oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN. Apa sih pengertian usia balik yang holistik yang akan membantu pembuatan keputusan hukum yang sesuai dengan konteks subjek? Kita lihat dulu, pengertian usia balik yang holistik akan membantu pembuatan keputusan hukum yang sesuai dengan konteks subjek. Ini kita bandingkan dengan pendapat para ahli tafsir ya. Para ahli tafsir Al-Quran memiliki beberapa tafsiran yang berbeda tentang hal ini. Kalau kita mengkaji usia balik yang holistik, akan membantu pembuatan keputusan hukum yang sesuai dengan konteks subjek. Namun kita lihat dulu, di kalangan para ulama Islam, terlihat di situ bahwa terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat tentang umur itu sendiri. Imam Ad-Dahhak menyatakan bahwa usia balik itu adalah 20 tahun. Ikrimah mengatakan umur yang dikatakan balik itu 25 tahun. Imam Al-Sudai mengatakan 30 tahun. Imam Mujahid 33 tahun, Ibnu Abbas 33 sampai dengan 37 tahun. Sedangkan Imam Al-Hasan menyatakan bahwa usia balik yang holistik itu adalah yang bisa membantu membuat keputusan hukum itu adalah umur 40 tahun. Nah, dalam pemaknaannya diserahkan kepada kearifan para ulama sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan. Ini yang mempengaruhi para ulama itu berbeda pendapat. Sehingga usia 19 tahun yang di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 itu juga memandang dalam di segi kearifan yang ada pada saat 2019 ditetapkan, tentunya dengan sudah bermacam-macam penelitian, bermacam-macam wawancara dan lain sebagainya, sehingga inilah yang menjadikan perbedaan pendapat tentang umur karena melihat dari kearifan yang ada pada saat itu. Konsep usia balik dalam konteks pencegahan pernikahan anak
Ini ada beberapa pendapat ya. Ada sebenarnya yang perlu kita perhatikan baik-baik pada Bapak-Bapak Ibu para hakim dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Diperlukan pengertian yang lebih kontemporer dalam mempertimbangkan konsep usia balik atau kecukupan usia anak untuk menikah. Tentunya sesuai dengan agama Islam. Kalau seandainya konsep balik yang menjadi pedoman utama. Sedangkan dalam fikih sudah dijelaskan bahwa ada 3 syarat kedewasaan seorang di mana dia bisa dikatakan balik. Dia bisa dikatakan dewasa. Pertama, balik itu kematangan biologis. Telah mengalami haid bagi perempuan, telah mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian dia juga seorang yang yang dikatakan dewasa itu selain daripada sudah mimpi basah atau sudah mengalami haid, juga sudah akil. Berakal berartinya adalah cukup mentalnya, cakap mentalnya, cukup mentalnya untuk mempertimbangkan segala sesuatunya. Sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Sudah bisa mempertimbangkan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Yang ketiga adalah ar-rushd. Rushd artinya adalah kecakapan memikul tanggung jawab, kecakapan dalam mengeluarkan sebuah putusan, serta kecakapan dalam mengelola keuangan. Hal ini akan menjadi penting di mana konsep balik harus dimengerti secara bulat, di mana balik adalah proses yang bertahap, di mana untuk mencapai pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, dibutuhkan tingkat kedewasaan yang paripurna atau rushd. Apa itu rushd? Cakap memikul tanggung jawab, cakap membuat sebuah keputusan, cakap mengelola keuangan. Tentunya itu tidak terbatas kepada kriteria kedewasaan biologis saja. Mengapa penting kita mengetahui tentang balik itu? Karena selama ini terdapat bermacam-macam penafsiran tentang usia balik itu Bapak Ibu. Banyak sekali. Sebagaimana dikemukakan di awal tadi ada beberapa perbedaan pendapat. Masih banyak lagi ulama-ulama lain yang memang sudah tidak memandang sesuai dengan apa kearifan yang ada pada saat itu. Sehingga kata-kata balik itu mempunyai penafsiran yang sangat banyak, mempunyai interpretasi yang sangat banyak. Yang pada umumnya mengimplementasikan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat tafsiran yang mengatakan bahwa Rasul menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mulai hidup bersama dengan Aisyah itu di usia 9 tahun. Hal ini sangat, kalau kita lihat daripada surat An-Nisa ayat 6, maka di situ ada pertentangan dengan penafsiran usia balik kontemporer. Ya, di An-Nisa ayat 6 itu agak lebih kontemporer dan telah ditafsirkan konsep balaghun nikah, orang yang balik, dianggap balik untuk bernikah, untuk menikah itu, atau telah sampai usia nikah. Jadi terjadi perbedaan. Kalau tadinya ada sejarah di hadis Rasulullah mengatakan 6 tahun menikahi Aisyah, ternyata di dalam ayat An-Nisa ayat 6 itu balaghun nikah itu adalah orang yang telah sampai usia nikah. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan penafsiran usia balik kontemporer, nah ini menjadi pertentangan karena telah banyak ulama-ulama kontemporer yang juga berpedoman tentang usia nikah itu adalah berdasarkan kearifan yang ada pada saat. Dalam tafsiran ayat ini disebutkan bahwa seorang yang akan menikah harus diuji akal mereka, kebaikan agama mereka, dan kelayakan mereka dalam mengelola harta. Sampaikan tadi, dia juga seorang yang sudah dianggap layak, cakap hukum, bisa mengeluarkan sebuah putusan di saat-saat genting, kemudian bisa mengelola keuangan, karena ketiganya itu adalah konsep yang harus yang include di dalam sebuah pernikahan. Nah, konsep ini merupakan konsep yang ditetapkan untuk menguji kecakapan seseorang yang sudah dianggap layak menikah. Nah, ini dihubungkan dengan konsep tadi yang ar-rushd atau kecakapan memikul tanggung jawab, bisa kecakapan dalam mengambil sebuah keputusan dan kecakapan dalam mengelola keuangan. Nah, itu jadi kuncinya adalah ar-rushd. Ini konsep yang
merupakan konsep yang ditetapkan untuk menguji kecakapan seseorang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari uraian yang tadi, dari uraian itu terlihat bahwa ada dalam Konvensi Hak Anak perlu kita perhatikan kepentingan-kepentingan anak, kemudian juga perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan hak wanita, kemudian juga perlu kita perhatikan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang 1 tahun 1974 yang menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000, Undang-Undang 16 tahun 2019. Dan yang terakhir, konsep usia balik yang juga harus menjadi pertimbangan-pertimbangan dan perhatian bagi kita semua. Barangkali demikian Bapak Ibu sebagai bahan ajar dan bisa mungkin kita diskusikan nanti. Barangkali cukup demikian, berbanyak maaf, mohon maaf atas segala kesalahannya yang tidak pada tempatnya mungkin. Yang jelas mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita baca, apa yang kita uraikan, apa yang kita dengar dan sebagainya menjadi tambahan ilmu yang barokah bagi kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Senang sekali bisa berjumpa walaupun secara online dengan Bapak Ibu sekalian, para hakim yang terhormat yang saya muliakan dari seluruh Indonesia dalam pelatihan terkait dengan kesetaraan dan keadilan gender melalui Perma 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin maupun melalui Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sebelum saya memulai atau mengawali sesi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Edi Wibowo, saya hakim. Nah, kebetulan saya hakim di peradilan umum atau di pengadilan negeri yang saat ini bertugas sebagai asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung yang mulia Bapak Profesor Dr. Takdir Rahmadi SHLLM. Sekaligus saya sebagai Wakil Sekretaris Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung yang membidani diantaranya ikut menyusun dan merancang Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin. Sementara yang mulia Ketua Kamar Pembinaan Profesor Dr. Takdir Rahmadi beliau menjabat sebagai Ketua Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung. Nah, pada sesi pagi ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu akan mendapat sesuatu yang bermanfaat karena Bapak Ibu bisa berjumpa langsung dengan saya walaupun secara online sebagai pelaku atau saksi sejarah yang ikut membidani lahirnya Perma nomor 5 tahun 2019 yang berlaku untuk dua lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan agama secara umum karena memang perkaranya jauh lebih banyak di bidang agama, dan lingkungan peradilan umum atau di pengadilan negeri walaupun perkaranya tidak sebanyak di peradilan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 21 November tahun 2019, sekitar 2 tahun yang lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, Perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Jadi maksudnya Bapak Ibu, latar belakang ini ingin memastikan bahwa anak itu kiranya karena kaitannya dengan dispensasi kawin, maka harus dijamin tumbuh kembang berikutnya. Karena itulah penting ada pengaturan seperti ini, karena hakim harus bisa memastikan ketika akan mengabulkan atau menolak itu, benar tidak prinsip-prinsip supaya anak-anak nanti tumbuh dan berkembang itu bisa terjamin. Karena walaupun hakimnya mengabulkan dispensasi kawin, tetapi tetap pada masa tertentu, anak yang sudah kawin tadi, tetap dia disebut sebagai anak secara biologis. Walaupun mungkin secara hukum bukan lagi disebut sebagai anak, tetapi secara biologi sepanjang dia belum berusia 18 tahun, dia tetap dianggap sebagai anak. Sehingga Bapak Ibu, ketika hal itu terjadi, maka Bapak Ibu perlu untuk berhati-hati dalam mengadili perkara dispensasi kawin. Bapak Ibu yang kami hormati, Perma ini juga didasarkan pada konvensi yang anak yang menegaskan bahwa
semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Maksudnya adalah Bapak Ibu, ketika akan memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin, Bapak itu harus memastikan apakah benar kalau anak ini atau kedua anak ini atau anak ini ketika dia menikah dengan orang dewasa, karena bisa jadi perkara dispensasi kawin itu Bapak Ibu diajukan oleh satu orang anak yang akan menikah dengan orang dewasa atau dua-duanya adalah anak. Nah, Bapak Ibu harus memastikan dan mempertimbangkan dengan baik apakah ketika dikabulkan ataupun ditolak itu merupakan kepentingan terbaik bagi si anak, bukan kepentingan terbaik bagi orang tuanya. Ingat Bapak Ibu, yang menjadi pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun yang mengajukan permohonan adalah orang tua, tetapi yang menjadi fokus perhatian Bapak Ibu sebagai hakim adalah kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi orang tua anak. Nah, Bapak Ibu, untuk memberi panduan yang lebih jelas, maka Perma 5 tahun 2019 itu mengatur berbagai asas yang dapat dipedomani oleh para hakim PA dan hakim PN ketika mengadili perkara atau permohonan dispensasi kawin, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, tadi sudah saya sampaikan, lalu hak hidup dan tumbuh kembang anak. Jangan sampai Bapak Ibu hanya semata-mata mendengar pertimbangan dari orang tua, tapi Bapak Ibu tidak meminta keterangan dari anak, benar nggak memang mereka ingin menikah dan seterusnya. Lalu kondisi apa yang mengakibatkan mereka harus menikah dan seterusnya. Lalu penghargaan atas pendapat anak. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Kenapa paling penting? Karena Bapak Ibu sebelum adanya Perma 5 tahun 2019 ini banyak situasi baik di PA maupun di PN ketika hakim mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, hakim tidak pernah memanggil atau meminta supaya anak yang akan dinikahkan atau dimohonkan nikah itu dimintakan keterangannya di depan hakim. Jarang sekali terjadi. Nah, dengan Perma 5 2019 ada kewajiban bagi hakim untuk mendengar keterangan anak, untuk meminta dan mengetahui pendapat anak atas rencana orang tua atau permohonan orang tuanya untuk mengawinkan anak yang bersangkutan. Lebih dari itu juga penting untuk penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Karena biar bagaimanapun, jangankan seorang anak yang sudah lahir, seorang anak dalam kandungan pun itu sudah mempunyai hak kalau kita belajar prinsip hukum perdata. Berikutnya adalah prinsip non-diskriminasi. Jangan karena dia anak kemudian segala haknya dihilangkan. Oh, hanya orang dewasa yang punya hak di dunia ini. Tidak. Anak pun juga punya berbagai hak. Dan justru orang-orang atau kelompok orang seperti anak harus mendapat perlindungan lebih dibanding orang dewasa pada umumnya. Berikutnya adalah kesetaraan gender. Kenapa ini penting? Karena fakta menunjukkan umumnya yang diajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua itu adalah anak perempuan. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan kesetaraan gender ketika akan mengadili permohonan dispensasi kawin. Lalu yang penting pula adalah persamaan di depan hukum. Jelas, persamaan di depan hukum itu merupakan prinsip universal dalam berbagai perkara apapun, tapi khusus mengenai perkara anak, Bapak Ibu harus lebih memperhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang mengakibatkan hak-hak anak menjadi terkurangi. Berikutnya adalah prinsip keadilan, yang itu saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami dengan baik bahwa keadilan itu bukan hanya untuk orang tuanya, tapi paling penting untuk anak dan untuk kemaslahatan hidup dalam masyarakat. Bapak Ibu harus mempertimbangkan berbagai efek jika anak dinikahkan maupun bila tidak dinikahkan untuk keadilan semuanya. Berikutnya yang paling penting juga ada kemanfaatan. Bermanfaat tidak putusan yang Bapak Ibu lahirkan, baik itu menolak maupun mengabulkan. Terutama ketika Bapak Ibu mengabulkan. Karena prinsipnya yang namanya dispensasi itu artinya adalah sesuatu yang dibolehkan padahal sejatinya awalnya dilarang. Sehingga artinya itu berarti kondisinya tidak normal. Makanya ada istilah dispensasi. Karena normalnya anak itu harusnya tidak menikah. Tetapi karena situasi tertentu, maka anak dimintakan izinnya ke pengadilan untuk menikah. Bapak Ibu harus berhati-hati ketika memberikan dispensasi. Dan yang terakhir adalah adanya kepastian hukum jelas bahwa prinsip ini bukan hanya berlaku untuk perkara dispensasi kawin, tapi untuk jurnalistik perkara, tetapi untuk terkait dengan perkara mengadili perkara anak, mengadili perkara dispensasi kawin, kepastian hukum penting untuk memastikan terkait dengan banyak hal yang menyangkut apakah syarat yang sudah terpenuhi untuk bisa dikabulkan maupun ditolak dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, dalam mengadili perkara dispensasi kawin, hakim perlu mengedepankan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Lagi-lagi Bapak Ibu, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, bukan bagi orang tua. Walaupun Perma 5 2019 maupun dalam undang-undang mengatur yang mengajukan permohonan itu orang tua atau wali atau orang yang dipercaya oleh anak, tetapi yang menjadi prinsip utama Bapak Ibu dalam mengadili adalah anak itu sendiri, kepentingan terbaik bagi anak. Karena pada akhirnya yang akan menjalani perkawinan itu maupun akan menikmati atau menderita akibat perkawinan itu adalah anak,
bukan orang tua. Dengan kata lain Bapak Ibu, anak perlu menjadi subjek, bukan objek Bapak Ibu ya. Anak perlu menjadi subjek yang mendapat perhatian utama dalam penetapan dispensasi kawin. Bina hakim perlu menggali kondisi dan kebutuhan anak ketika mengadili perkara tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa sih tujuannya? Kenapa Mahkamah Agung menerbitkan peraturan ini, Bapak Ibu? Nah, pertama jelas untuk menerapkan berbagai asas tadi, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk melaksanakan atau menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Salah satu hak anak adalah anak itu punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Anak tidak boleh sebenarnya dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya, Bapak Ibu. Dia punya hak untuk berkembang. Yang kedua, dia juga punya hak untuk didengar pendapatnya. Makanya tidak boleh ketika mengadili perkara kawin, anak tidak dihadirkan di persidangan. Karena hakim perlu mendengar apa pendapat anak tentang perkawinan itu. Nah, apapun pendapat anak, lagi-lagi kalau anak menerima maupun menolak, ya sesuai dengan independensi Bapak Ibu sebagai hakim, silakan Bapak Ibu menilainya. Kalau memang anak menolak untuk menikah, apakah Bapak Ibu akan tetap mengabulkan itu? Nah, lagi-lagi saya kembalikan kepada independensi Bapak Ibu sekalian, tapi tetap tolong pedomannya dengan baik Perma nomor 5 tahun 2019 ini. Yang berikutnya yaitu untuk meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Karena apa? Karena dengan adanya peraturan Mahkamah Agung ini, orang tua pun juga ikut ditanya oleh hakim. Kenapa dalam tanda kutip sampai hati untuk mengajukan permohonan menikahkan anaknya? Apa alasannya? Lalu apa komitmen orang tua terhadap kehidupan atau keberlanjutan hidup si anak ketika misalnya dikabulkan perkawinannya? Nah, disitulah dituntut tanggung jawab orang tua pula untuk bisa memastikan kenapa sampai terjadi proses permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dan bagaimana seandainya kehidupan ke depan anak di masa depan ketika dia benar-benar dikabulkan pernikahannya. Bapak Ibu harus menggali dengan semaksimal mungkin apa peran dan tanggung jawab orang tua, baik kenapa sampai terjadi permohonan ini maupun ketika suatu saat nanti memang betul-betul akhirnya Bapak Ibu mengatakan memang harus mengabulkan karena berbagai persyaratan dan berbagai keadaan yang ada. Lalu berikutnya tujuan perma ini juga untuk mengidentifikasi ada tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara orang tuanya yang punya utang banyak kepada pihak calon mempelai pria sana misalnya, kemudian anaknya dikorbankan untuk dalam tanda kutip dipaksa untuk menikah dengan mana sebagai ganti untuk pembayaran itu kan juga bentuk dari pemaksaan. Ya kalau kita biasa sejak dulu kan pernah yang melihat atau mendengar cerita tentang Siti Nurbaya. Jangan sampai hal itu sampai terjadi lagi Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada paksaan. Jangankan untuk anak, untuk orang dewasa pun ketika menikah tidak boleh ada paksaan apalagi untuk anak. Dan yang terakhir tujuan yang utama adalah untuk memastikan atau mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Kenapa ini penting? Penting Bapak Ibu karena harus diakui sebelum Perma 5 ini hadir di berbagai pengadilan baik itu pengadilan agama maupun negeri itu prakteknya bermacam-macam ketika mengadili perkara anak. Ada yang anak tidak perlu dipanggil, ada yang 1 hari sidang selesai dan diputus. Sepertinya tidak terlalu dalam hakimnya untuk membuat atau melakukan berbagai upaya untuk menggali hal-hal terkait hal itu. Ada yang tidak, ada hakim yang perlu memanggil psikolog atau ahli lainnya untuk bisa memperkaya wawasan dan pertimbangan hakim ketika mengambil putusan. Tapi lagi-lagi, seperti saya sampaikan tadi, ada juga hakim yang 1 hari sidang selesai tanpa anak dihadirkan, hanya mendengar keterangan dari orang tua pemohon. Sehingga terjadi berbagai ragam atau variasi pemeriksaan perkara yang kesemuanya itu menunjukkan tidak konsistennya peradilan dalam mengadili perkara anak, perkara dispensasi kawin ini. Karena itulah Perma ini diharapkan menjadi upaya untuk menuju kesatuan hukum dan konsistensi penerapan hukum dalam rangka hakim mengadili perkara dispensasi kawin. Tegasnya Bapak Ibu, Perma 5 tahun 2019 ini diterbitkan dan ini untuk menjadi standar atau pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin yang berprinsip pemenuhan hak anak dan yang paling utama adalah pencegahan perkawinan anak, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sesuai pesan ini Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu terlalu memudahkan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Nah, Bapak Ibu, dalam Perma ini sebagai bagian dari upaya untuk standarisasi atau untuk pedoman standar sudah diatur syarat administrasi dalam pengajuan yang kalau nggak ada ini harusnya tidak diterima, Pak Bu. Yang pertama ada surat permohonan. Yang kedua ada fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua atau walinya kalau orang tua nggak ada. Lalu ada fotokopi kartu keluarga, lalu fotokopi KTP atau kartu identitas anak karena seseorang memiliki KTP itu kalau umur 17 tahun
Sementara anak yang akan menikah, yang wajib untuk memohon permohonan dispensasi kawin ke pengadilan itu kalau dia belum berusia 19 tahun, Bapak Ibu. Baik itu laki-laki maupun anak laki maupun anak perempuan. Lalu fotokopi KTP atau kartu identitas anak dan atau akta kelahiran calon suami atau istrinya, karena bisa jadi calon suami atau calon istrinya itu, terutama calon suami bisa jadi calon suaminya itu lelaki dewasa, atau bisa juga sama-sama anak-anak. Dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak. Ya ini penting karena itu akan, terutama kalau ada keterangan masih sekolah, itu akan menjadi semakin perhatian buat Bapak Ibu sekalian. Apa yakin Bapak Ibu untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin seorang anak yang masih sekolah? Kalau kemudian anak yang bersangkutan mempunyai anak, bagaimana dia bisa membagi waktu antara sekolah dengan mengasuh anak? Nah itu satu hal lain ya terkait dengan umur biologisnya yang masih rentan ketika dia harus melahirkan, termasuk hubungan psikologisnya membina rumah tangga dalam usia yang masih belia. Tetapi paling tidak adanya persyaratan menunjukkan pendidikan dan status mahasiswa atau tidak itu akan menjadi perhatian sangat dari Bapak Ibu sekalian kita memutuskan apakah akan mengabulkan atau tidak masalah dispensasi kawin ini. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian syarat-syarat sebagai disebut di atas, huruf B sampai dengan huruf F, jika tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua atau wali. Maksudnya adalah karena ada situasi kadang-kadang memang KTP, KK dan sebagainya ada yang hilang dan sebagainya, maka perlu dibuat identitas lain seperti kartu kenal lahir, karena nggak ada aktanya dan seterusnya, belum sebut ngurus dan seterusnya, atau surat keterangan paling tidak surat keterangan dari kepala desa atau lurah dengan diketahui oleh camat. Itu adalah sesuatu persyaratan ini dimaksudkan untuk tanda kutip sebenarnya untuk mempersulit dispensasi kawin supaya orang tidak mudah memohon ke pengadilan. Tapi di sisi lain tetap kita tidak bisa menolak perkara yang masuk ke pengadilan sesuai dengan prinsip ius curia novit kan Bapak Ibu. Nah karena itu diberikan escape clause kalau berbagai syarat tidak ada maka bisa digunakan dokumen lain. Tetapi memang senyata syarat utama tadi tidak ada. Bukan syarat utamanya ada. Nah kalau syarat utama ada nggak boleh digunakan dokumen lain. Nah Bapak Ibu hakim juga harus memahami syarat-syarat administratif. Kenapa? Karena itu merupakan pintu masuk bagi hakim untuk bisa mengetahui keadaan senyatanya dari anak maupun kondisi-kondisi yang melingkupi proses dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tuanya. Nah, makanya penting untuk pemenuhan syarat administratif tadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, pasal 6 Perma menegaskan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin itu adalah orang tuanya Bapak Ibu. Karena logikanya memang seorang anak tidak mungkin, jadi orang tuanya. Nah, kalau orang tua sudah bercerai, ya ini jadi ayat 2 ini mengatur situasi-situasi tertentu, tapi diberikan panduan bagi hakim supaya ada keseragaman di antara para hakim se-Indonesia. Jadi kalau orang tuanya sudah bercerai, maka permohonannya diajukan oleh kedua orang tuanya, boleh oleh dua orang tuanya, ya bisa jadi walaupun sudah bercerai mereka masih saling komunikasi, atau walaupun mereka mungkin sudah menikah dengan orang lain lagi tetap masih bisa berkomunikasi, atau kalau misalnya cerai dan tidak diketahui lagi salah satu orang tuanya entah tinggal di mana, bisa diajukan oleh satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Kan biasanya kalau dalam putusan perceraian itu Bapak Ibu yang sudah inkrah, kalau ada sengketa mengenai pengasuhan anak, hakim akan memutuskan anak ikut siapa. Umumnya memang anak ikut ibunya sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa ibunya itu pemboros, punya perilaku yang tidak baik dan seterusnya. Nah, yang ayat 3 diatur kalau tadi kan ayat 2 kan kalau salah satu keduanya bercerai. Ayat 2, ayat 3 diatur kalau salah satu sudah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Ya, karena ada situasi ya suaminya katanya pergi jadi TKI ke luar negeri tapi sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah pulang, nggak ada kabar beritanya. Nah, itu contoh kalau tidak diketahui keberadaannya, maka permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua yang ada. Lalu kalau kedua-dua orang tua yang sudah meninggal atau kekuasaannya dicabut, nah, karena ada situasi Bapak Ibu berdasarkan putusan pengadilan, ada kekuasaan orang tua yang dicabut karena berbagai faktor, atau kedua orang tuanya sama sekali nggak tahu keberadaannya. Jadi misalnya, ya mohon maaf, seperti anak jalanan dan seterusnya, maka permohonan dispensasi itu diajukan oleh wali dari si anak itu Bapak Ibu. Nah, kalau orang tua atau walinya berhalangan,
maka permohonan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan. Ya bisa jadi karena dua-duanya sedang menjadi TKI di luar negeri orang tuanya, sehingga agak orang tuanya ada dua-duanya, keberadaannya ada, tapi tidak mungkin hadir di Indonesia untuk mengajukan itu, walaupun memang itu sesuatu yang sangat muskil ya, karena memang penting bagi kita untuk mendengar, tetapi ketika itu terjadi, tetap Perma ini membuat klausula di ayat 5 ini bahwa bisa diajukan oleh kuasa, berdasarkan kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan pasal 6 ini untuk memastikan bahwa pemohon merupakan orang tua atau wali dari anak yang diajukan dispensasi kawin, untuk memastikan bahwa segala sesuatu keputusan yang diambil oleh hakim itu memang mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap, komprehensif dari orang tuanya langsung, bukan dari orang lain atau walinya langsung. Kalau orang tua dan orang lain, orang tuanya tidak ada atau kondisi-kondisi yang sebelumnya disebutkan. Nah, Bapak Ibu, dalam pasal 7 diatur bahwa dapat terjadi situasinya bahwa antara orang tua dan anak itu berbeda agama. Kalau antara orang tua dan anaknya berbeda agama, karena kalau berbeda agama kan otomatis kalau sama-sama beragama Islam, orang tuanya beragama Islam, anaknya beragama Islam, jelas diadukan perbedaan agama. Tapi kalau orang tuanya beragama non-Islam dan anaknya sama-sama beragama non-Islam, jelas diajukan ke pengadilan negeri. Tapi bagaimana kalau berbeda agama? Nah, pasal 7 Perma mengatur kalau berbeda agama, maka permohonan dispensasi diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. Nah, saya pikir kalau ini jelas ya. Nah, dalam hal ayat pasal 8 diatur, calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali calon suami atau istri. Maksudnya begini, bisa jadi dua-duanya adalah anak. Kan dalam permohonan dispensasi kawin ada yang salah satu saja yang anak, salah satu calon mempelai, biasanya mempelai laki-lakinya dewasa. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga ada situasi sama-sama anak. Si calon mempelai perempuan juga anak, calon laki-laki juga anak. Dan kebetulan dua-duanya berdomisili di kabupaten atau kota atau wilayah pengadilan yang berbeda. Yang satu si calon mempelai perempuan berdomisili di Tangerang, yang masuk misalnya wilayah pengadilan agama kota Tangerang. Sementara satu lagi berdomisili di Depok, yang masuk wilayah kabupaten pengadilan agama Depok. Sehingga ada dua wilayah peradilan yang berbeda. Nah, untuk hal seperti itu, Perma sudah mengatur kiranya diajukan ke salah satu pengadilan agama saja, entah ke PA Depok, entah ke PA Tangerang. Nah, dua-duanya diajukan permohonan ke satu pengadilan. Jadi tidak mengajukan dua kali. Satu mengajukan untuk mempelai perempuan di Tangerang, satu ke PA Depok. Tidak. Ajukan ke salah satu pengadilan. Nah, ini pentingnya bagi Bapak Ibu untuk memastikan pengadilan mana yang berwenang secara relatif maupun absolut untuk mengajukan permohonan sesuai dengan agama anak, itu terkait dengan kewenangan absolut, apakah PA atau PN, dan sesuai dengan domisili salah satu orang tua atau wali, itu terkait dengan kewenangan relatif. Kemudian pasal 9 Perma mengatur bahwa jelas bahwa permohonan dispensasi diajukan kepada pengadilan yang berwenang. Berwenang itu baik dari sisi kewenangan absolut sesuai agamanya Bapak Ibu ya, maupun dari sisi relatif sesuai dengan wilayah hukum di mana si orang tua berada ya. Kemudian Panitera akan melakukan pemeriksaan syarat administrasi pengajuan permohonan yang diatur di pasal tadi, dan dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagai di atas, maka Panitera mengembalikan permohonan dispensasi kepada pemohon untuk dilengkapi. Itu Bapak Ibu. Jadi ini berbeda dengan gugatan atau perkara biasa Bapak Ibu ya. Di perkara dispensasi kawin ditegaskan semua syarat tadi sudah wajib diajukan saat mendaftarkan permohonan. Jadi itu bukan nanti baru diajukan saat pembuktian, bukan. Tapi saat mendaftarkan permohonan sudah wajib semua syarat tadi dipenuhi. Berbagai KTP, ijazah terakhir dan seterusnya tadi, atau keterangan sedang sekolah atau tidak tadi. Wajib diajukan pada saat sedang mendaftar. Kalau ternyata si syarat tadi tidak terpenuhi, Bapak Ibu terutama ketua pengadilan maupun hakim wajib memberitahu kepada meja 1 supaya jangan menerima, jangan diterima dulu kalau syaratnya belum terpenuhi.
disarankan atau dianjurkan untuk melengkapi dulu. Tetapi apabila permohonannya telah melengkapi ketentuan, barulah permohonan itu kemudian didaftar dalam register setelah membayar panjar biaya perkara. Nah, sesuai sama dengan ketentuan berperkara pada umumnya, sesuai dengan Perma 1 tahun 2014 tentang bantuan hukum ya, berperkara secara cuma-cuma, maka pemohon yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan disiplin kalian secara cuma-cuma sesuai ketentuan yang berlaku dengan surat keterangan tidak mampu dan seterusnya. Jadi tegasnya dalam pasal ini hakim wajib memastikan pengadilan di mana pemohon mengajukan selain sesuai dengan domisili juga memastikan kelengkapan syarat tadi sudah terpenuhi atau belum. Kalau belum terpenuhi nggak boleh panitera itu menerima permohonan pendaftaran tadi dan jangan diregister. Walaupun dia membayar biaya nggak boleh diregister kalau belum terpenuhi. Di pasal 10 diatur bahwa proses persidangannya diatur sebagai berikut. Pada sidang pertama, pemohon yang notabene orang tua atau wali itu wajib menghadirkan anak Bapak Ibu. Lalu calon suami atau istrinya, karena bisa jadi, kenapa disebut calon suami atau istri kalau bukan anak juga, karena bisa jadi calon suami atau istrinya bukan anak kan, tapi sudah dewasa kan, plus orang tua dari calon suami atau istri. Jadi pemohonnya itu misalnya pemohonnya orang tua anak perempuan. Sementara yang akan dinikahkan dengan laki-laki sudah dewasa, maka calon mempelai pria laki-laki itu wajib dihadirkan di persidangan. Begitu pula orang tua dari si laki-laki tadi, seandainya orang laki-laki tadi belum dewasa Bapak Ibu ya, tapi kalau orang tua, kalau si laki-laki sudah dewasa, ya orang tua laki-lakinya tidak perlu dihadirkan. Nah, kalau pemohonnya nggak hadir di sidang pertama, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon. Nah, nggak hadir pula pada sidang kedua sudah dipanggil secara patut, permohonan dinyatakan gugur. Nah, itu standar ya, baik dalam HIR maupun RBG juga diatur seperti itu. Nah, kalau pemohonnya hadir di sidang pertama, tapi dia tidak bisa menghadirkan pihak-pihak pada sidang pertama, hakim wajib menunda sidang dan perintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh langsung Bapak Ibu meriksa ya, tunda sidangnya, suruh hadirkan pihak-pihak tersebut. Nah, kalau tetap tidak bisa menghadirkan pada sidang kedua, hakim menunda persidangan dan memerintahkan untuk kembali menghadirkan, diberi kesempatan lagi. Yang ketiga, yaitu di ayat 6. Nah, kalau lagi-lagi tidak bisa menghadirkan, maka permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, ini berbeda dengan banyak praktik sebelum ada perma ini kan. Sebelum ada perma ini, anak yang akan dinikahkan nggak datang pun dikabulkan permohonannya. Banyak terjadi seperti itu di PA maupun di PN. Tapi setelah adanya perma ini diwajibkan, bukan lagi diharapkan, agar pihak-pihak tadi di pasal 10 ayat 1 untuk dihadirkan di persidangan. Nah, walaupun tentu saja kehadirannya tidak harus hari yang sama, bisa jadi sidang pertama yang dihadirkan si anak, bisa sidang berikutnya dihadirkan calon mempelainya. Sidang berikutnya kalau calon mempelainya juga masih anak, dihadirkan orang tuanya. Tapi kalau bisa datang sekaligus pada hari yang sama, akan hemat biaya dan hemat waktu, termasuk hemat efisien dari segi pemeriksaan oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam pasal 10 itu, intisari yang terkandung adalah hakim perlu memastikan bahwa bukan hanya orang tua atau wali yang hadir di persidangan, namun juga anak. Ini diperlukan untuk memastikan kondisi anak dan latar belakang kenapa sampai orang tuanya mengajukan permohonan. Ya jangan sampai orang tuanya mengatakan, iya anak saya yang ingin sekali menikah, dia sudah nggak ini, ternyata kondisinya nggak seperti itu. Nah, hakim nggak akan tahu kalau tidak memanggil anak kan, atau sebaliknya, saya yakin kok Pak anak saya akan hidupnya bahagia, atau Bapak Ibu hakim hidupnya kelak akan bahagia kalau dia menikah dengan anak saudagar itu karena dia kaya raya segala macam dan seterusnya. Misal contoh seperti itu ya. Nah kalau kita nggak memanggil si calon mempelai prianya, ya dari mana kita tahu kebenaran informasi yang disampaikan oleh orang tuanya tadi. Nah ini Bapak Ibu, pentingnya untuk memastikan bagi hakim agar diberi gambaran yang utuh mengenai alasan kenapa sih diajukan perkawinan, sehingga dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim Bapak Ibu. Dalam pasal 11 ini jelas Bapak Ibu ya, karena kondisinya adalah bahwa yang akan dihadirkan ke persidangan selain orang tua juga anak, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik dengan metode yang mudah dimengerti oleh anak. Jika perlu ada situasi tertentu si anak nggak bisa bahasa Indonesia selain menggunakan juru bahasa, ya Bapak Ibu bisa memakai berbagai hal lain yang
patut dan layak untuk memudahkan kelancaran persidangan. Nah, hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. Kalau saat itu meriksa anak Bapak Ibu ya, jadi misalnya untuk anak, baiknya Bapak Ibu ya pakai pakaian batik misalnya. Jelas nggak boleh pakai toga, nggak boleh buka pakai, diupayakan ya jangan memakai baju dinas yang resmi. Usahakan kalau bisa pakai batik ketika meriksa si anak misalnya. Walaupun tidak tegas dalam perma mengatakan harus pakai batik, tapi intinya tidak memakai toga dan sebagainya. Itu apa ya, untuk memberikan dampak psikologis yang positif bagi anak supaya anak tidak takut mengungkapkan semua hal yang ingin diceritakannya. Jadi tegasnya Bapak Ibu dalam pasal ini supaya hakim itu perlu menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh anak sehingga anak karena paham apa yang dimaksud atau ditanyakan oleh hakim pun akan bisa memberikan feedback atau umpan balik atau informasi yang lengkap, akurat, dan jelas kepada hakim. Nah, hakim pun juga perlu menggunakan intonasi atau nada bicara yang lembut dan ramah. Nah, jangan membentak ataupun marah atau menghakimi secara sepihak si anak. Lah, kamu masih anak-anak kenapa? Nah, tidak boleh. Gunakan bahasa yang netral, yang lembut, yang baik, sehingga anak berani untuk mengungkapkan secara gamblang apa yang memang yang diinginkan, dirasakan atau diharapkan dalam kehidupannya terkait dengan permohonan dispensasikan dari orang tuanya. Nah, ini tujuannya kan untuk menggali informasi sebenar-benarnya terkait kondisi dan kebutuhannya, penting karena nantinya anaklah yang melakukan atau menjalani atau melalui perkawinan itu. Sehingga hakim perlu menggali informasi yang mendalam sebagai bahan untuk membeli bahan yang lengkap ketika akan memutuskan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Nah, dalam pasal 12 Bapak Ibu, hakim pun juga dituntut untuk memberikan nasihat Bapak Ibu, baik kepada orang tua atau wali sebagai pemohon, kepada anak yang akan dinikahkan, kepada calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami istri dalam hal si calon mempelai satu lagi juga anak juga, atau dua-duanya merupakan anak yang akan dinikahkan. Nah, nasihat itu disampaikan oleh hakim untuk memastikan bahwa semua pihak tadi, orang tua, calon suami istri, atau orang tua calon suami atau istri, memahami resiko perkawinan itu terkait dengan ya hampir pasti kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak. Kalau anak masih sekolah, ya otomatis nanti punya anak dan seterusnya, dia harus berbagi waktu untuk mengasuh anak. Belum mungkin rasa malunya kalau punya anak masih sekolah. Kemungkinan akan putus sekolah. Nah, itu Bapak Ibu pastikan kalau sampai tadi putus sekolah bagaimana? Tanyakan ke orang tuanya. Pendidikan itu sangat-sangat penting. Nah, itu Bapak Ibu kan. Yang kedua, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun tadi. Ketika anak baru berusia SMP bahkan SD, kemudian diajukan dispensasi kawin, bagaimana dengan keberlanjutan belajarnya? Itu yang Bapak Ibu perlu pastikan kepada kedua orang tua maupun pihak-pihak tadi. Lalu siap tidak organ reproduksi anak? Ya secara biologis jelas. Anak dalam usia belum 19 tahun itu terutama anak perempuan, apalagi kemudian hamil atau mengandung dan seterusnya, maka akan banyak risiko yang akan bisa dialami oleh anak yang bersangkutan. Termasuk mungkin risiko terhadap bayi yang dikandungnya. Nah, yang paling penting, yang ini kelihatan secara kasat mata adalah dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, Bapak Ibu. Terutama terkait dengan bagaimana menjamin kehidupan si anak. Karena fakta menunjukkan ternyata banyak situasi yang dinikahkan itu bukan semuanya dari keluarga mampu, Bapak Ibu. Banyak juga dari keluarga yang nggak mampu, dalam arti baik calon mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki, dua-dua anak itu, dua-duanya dari keluarga yang tidak mampu. Nah, kenapa harus memaksakan diri untuk dilakukan perkawinan? Padahal logikanya, kalau anak itu dalam kondisi usianya belum bisa bekerja untuk bisa memberikan penghasilan, dan memang nyatanya usia anak memang usia yang bukan untuk bekerja. Termasuk dampak sosial dan psikologis bagi anak. Saatnya anak untuk bermain-main pada usia seperti itu, tapi oleh orang tuanya dalam tanda kutip dipaksa atau terpaksa untuk dinikahkan. Hal-hal seperti itu yang Bapak Ibu perlu sampaikan kepada orang tua, termasuk kepada si anak, termasuk kepada calon mempelainya yang satu lagi. Lalu ini yang paling penting Bapak Ibu, karena belum adanya kematangan psikologis atau kematangan berpikir dari si anak, maka selalu terjadi potensi perselisihan di dalam keluarga itu akan banyak muncul. Ya logikanya orang dewasa yang menikah pun karena berbagai perbedaan bisa terjadi perselisihan dalam rumah tangga, apalagi ini masih anak-anak
yang jelas-jelas secara dewasa belum bisa berpikir terkait dengan apa yang baik dan tidak dan seterusnya. Sehingga peluang untuk terjadi perselisihan tinggi, dan kalau peluang perselisihan tinggi, maka kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pun juga akan tinggi. Ya, fakta menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga itu umumnya yang menjadi korban adalah anak perempuan, itu umumnya, atau istri umumnya, walaupun ya kekerasan dalam rumah tangga bisa jadi dilakukan oleh istri terhadap suami, tapi secara umum lebih banyak dilakukan oleh seorang suami terhadap istri. Nah, kalau terjadi perkawinan anak atau perkawinan dini atau child marriage ini, peluang untuk terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai akibat perselisihan terus-menerus itu besar biasa Bapak. Itulah berbagai hal yang Bapak Ibu perlu sampaikan kepada berbagai pihak tadi, dan nasihat yang Bapak sampaikan dalam sidang dan Ibu sampaikan dalam sidang tadi, kiranya juga Bapak Ibu tuangkan dalam pertimbangan putusan Bapak Ibu atau pertimbangan penetapan maksudnya ya, karena produk hukumnya berupa penetapan. Nah, ingat Bapak Ibu, PERMA mengatur kalau sampai Bapak Ibu akan kelihatan nih tidak menyampaikan berbagai nasihat tadi, karena berbagai nasihat itu harus tertulis dalam berita acara akan ketahuan, termasuk tertulis pula di dalam penetapan Bapak Ibu, maka akan mengakibatkan penetapan Bapak Ibu batal demi hukum. Ya, inilah konsekuensi tegas yang diatur oleh Perma 5 tahun 2019. Kenapa ada sampai sanksi seperti itu? Itu untuk memastikan supaya hakim betul-betul menjalankan Perma ini, terutama untuk memberikan nasihat kepada para pihak-pihak tadi dengan substansi paling tidak 5 substansi tadi. Tegasnya Bapak Ibu, pasal 12 ini untuk memastikan hakim perlu memahami risiko-risiko yang dapat muncul dari adanya perkawinan anak. Karena hakimnya memahami, maka hakim bisa pula untuk memberikan pemahaman atau pengertian atau nasihat dan informasi tersebut kepada anak maupun kepada pemohon yang mengajukan dispensasi kawin, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu ya, nasihat itu perlu diberikan oleh karena anak berpotensi tidak dapat melanjutkan sekolah, itu jelas, karena harus mengurus rumah tangga dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, tegas bahwa hakim itu penting untuk memberikan nasihat kepada anak, kepada orang tuanya, calon mempelai maupun kepada orang tua calon mempelai. Kalau calon mempelai pihak satu lagi juga anak, bahwa ada kemungkinan bahwa anak itu tidak dapat bersekolah lagi, harus mengurus antara rumah tangga dan anak. Kalau nggak bisa melanjutkan sekolah, nah masa depan anak akan tidak terjamin karena kesulitan untuk membeli pekerjaan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga akan terjebak dalam kemiskinan terus. Sekarang miskin, ke depan akan miskin juga. Kenapa? Ya karena tidak terjamin pendidikannya. Pendidikan yang rendah mengakibatkan ya peluang untuk mencari pekerjaan juga semakin sedikit. Lebih dari itu, kehamilan anak di bawah usia 19 tahun dapat menimbulkan berbagai bahaya yang luar biasa seperti kematian ibu saat keguguran janin, penyakit alat reproduksi, kematian anak yang dilahirkan, anak lahir prematur dan sebagainya. Yang notabene anak lahir prematur itu secara umum banyak penelitian menunjukkan ya perkembangannya tidak sebagaimana anak yang lahir normal pada waktunya. Nah, yang paling penting pula Bapak Ibu, anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki pengetahuan untuk membina rumah tangga, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya, yang itu berpeluang untuk mengakibatkan terjadinya kekerasan dan ya secara umum anak perempuan terutama tidak punya kekuasaan untuk bisa melawan, sehingga anak perempuan akan berpotensi menjadi korban kekerasan dari pasangan atau mungkin bahkan dari keluarga pasangannya. Nah, Bapak Ibu, hal tersebut di atas dapat menyebabkan anak mengalami kerugian secara psikis, sosial maupun ekonomi. Sehingga Bapak Ibu sebagai hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut sebelum menetapkan permohonan, terutama untuk mengabulkan dispensasi kawin. Nasihat tersebut juga perlu diberikan kepada anak dan orang tua, sekali lagi Bapak Ibu ya, bukan hanya kepada anak, tapi penting pula kepada orang tua. Pasal 13 Perma mengatur Bapak Ibu, hakim jelas harus mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua atau wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua atau wali calon suami atau istri. Dan Bapak Ibu lagi-lagi, hakim wajib menuangkan pertimbangan mengenai keterangan si anak, keterangan calon suami, dan keterangan dari orang tua atau wali anak
yang dimohonkan dispensasi termasuk keterangan orang tua atau wali dari calon suami atau istri, kalau calon suami atau istri si anak juga masih anak, dalam penetapannya harus termuat itu Bapak Ibu. Kalau nggak termuat, lagi-lagi ada ancaman bahwa penetapan itu batal demi hukum sesuai pasal 13 ayat 3 Perma. Jadi hal ini diperlukan Bapak Ibu, pasal ini untuk memastikan keterangan anak didengar di persidangan Bapak Ibu. Kenapa penting Bapak Ibu? Keterangan anak itu penting didengar agar hakim bisa mengetahui kondisi anak dan pendapat anak terkait perkawinan yang akan dijalaninya. Dan itu jelas akan menjadi pertimbangan sangat penting, bahkan mungkin pertimbangan utama hakim untuk menganalisis apakah hak anak akan terpenuhi atau tidak, atau justru dilanggar dengan adanya perkawinan yang diajukan permohonannya ini. Dalam pasal 14 juga diatur Bapak Ibu bahwa kiranya hakim itu perlu mengidentifikasi apakah anak yang diajukan permohonan itu mengetahui enggak dan menyetujui enggak rencana perkawinan itu. Jadi pertama harus mengetahui dulu, kalau mengetahui dia bisa mengambil sikap, menolak atau menyetujui. Lalu kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga. Nah, Bapak Ibu perlu pertanyakan itu semua. Ya saya percaya Bapak Ibu karena hampir semua sudah menikah sebagai hakim. Kecuali mungkin yang baru diangkat kemarin pasti sudah bisa memahami bagaimana kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan seseorang ketika akan menikah. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu Bapak Ibu tanyakan kepada anak, termasuk mengidentifikasi hal seperti itu. Yang kedua, yang ketiga, ada tidak paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. Tadi sudah sekali disampaikan, hal seperti itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari alat bukti, baik itu surat maupun terutama paling penting bagaimana Bapak Ibu bisa menggali dari keterangan anak, keterangan orang tua atau walinya, keterangan dari calon mempelainya atau keterangan dari orang tua calon mempelainya. Kalau orang tua calon mempelai, kalau calon mempelai juga anak, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini pasal penting untuk mengidentifikasi apakah anak setuju dengan adanya perkawinan yang akan dijalaninya. Penting dilakukan untuk mengetahui pendapat dan pandangan anak terkait perkawinan dan rumah tangga yang harus ia jalani. Itu Bapak Ibu ya, untuk memastikan kesiapan dari si anak dan seberapa tahu dia tentang perkawinan maupun kehidupan perkawinan yang akan dijalani itu dalam bayangan si anak seperti apa. Itulah yang Bapak Ibu perlu gali sebagai hakim ketika menangani permohonan penetapan dispensasi kawin. Nah, jika perlu Bapak Ibu akan lebih baik ya untuk memastikan terutama terkait dengan kondisi psikis, kesehatan fisik maupun kesiapan anak, Bapak Ibu jika dimungkinkan meminta rekomendasi dari psikolog, dokter dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan buku panduan untuk Perma 5 tahun 2019 ini, dan di dalamnya memuat beberapa lembaga psikologi yang mungkin ada atau dekat di pengadilan negeri atau pengadilan agama Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebenarnya buku itu sudah dibagikan ke seluruh ketua PN dan PA se-Indonesia. Kiranya Bapak Ibu nanti bisa memastikan ya ke ketua pengadilan masing-masing, Pak, Bu, ada nggak buku itu? Kalau memang cuma ada satu, bisa diperbanyak dengan berbagai cara yang sah dan dipelajari dengan baik, termasuk mencari tahu alamat psikolog terdekat atau dokter atau lembaga yang bisa dimintai bantuan untuk hadir di pengadilan. Atau kalau memang itu tidak memungkinkan, Bapak Ibu mengupayakan untuk bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Kan setiap kabupaten atau kota pasti ada dinas sosialnya yang bisa menyediakan psikolog dan sebagainya, termasuk mungkin kalau ada dokter di dinas kesehatan kota atau kabupaten yang bersangkutan. Itu Bapak Ibu ya. Ya, ini penting karena Bapak Ibu untuk lagi-lagi untuk memastikan unsur paksaan tadi, dan saya meyakini ya mungkin Bapak Ibu tidak mempunyai pemahaman yang cukup terkait dengan ilmu psikologi, maka penting bagi Bapak Ibu untuk bisa meminta bantuan dari psikolog atau dokter Bapak Ibu ya. Ya, intinya Bapak Ibu untuk memastikan itu semua supaya tidak ada kekerasan, perselisihan, perceraian, penelantaran dan seterusnya, penting Bapak Ibu untuk bisa mengetahui karena lagi-lagi pada akhirnya anaklah yang akan menjalani perkawinan itu dan anak pula lah yang akan mengalami baik itu susah sedihnya kondisi perkawinan itu. Makanya Bapak Ibu perlu memastikan hal-hal yang disampaikan tadi. Dalam pasal 15 juga diatur Bapak Ibu bahwa dapat terjadi situasi anak akan merasa terbebani atau terintimidasi
atau tidak bebas untuk memberikan keterangan kalau orang tuanya ada di ruangan itu juga atau ruang sidang itu juga. Karena itu Bapak Ibu bisa mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua. Jadi saat sidang untuk sesi pemeriksaan keterangan anak, misalnya si orang tua diminta untuk meninggalkan ruangan dulu supaya dia lebih bebas untuk bisa memberikan keterangan. Nah, karena mungkin tidak merasa rikuh, malu atau tak, siapa tahu sebelumnya mungkin sudah diarahkan untuk memberikan keterangan oleh orang tua. Nah, ketika orang tuanya tidak ada dalam ruangan sidang yang sama, mungkin peluang bagi si anak untuk memberikan keterangan secara bebas akan lebih besar. Jika perlu bisa dilakukan melalui pemeriksaan komunikasi audiovisual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, atau jika memang dimungkinkan, anak kalau bisa didampingi pendamping, boleh Bapak Ibu. Nah, pendamping itu siapa? Pendamping itu seseorang yang dipercaya oleh anak Bapak Ibu untuk mendampingi dia. Ya, bisa saudaranya atau bisa temannya atau apa, yang kira-kira membuat si anak menjadi mantap hati untuk bisa memberikan keterangan yang benar di persidangan. Lalu jika dimungkinkan lagi-lagi Bapak Ibu minta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan. Nah, termasuk dari pekerja sosial profesional, dari tenaga kesehatan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak atau P2TP2A di setiap provinsi, atau dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau daerah. Intinya berbagai lembaga tadi usahakan dilibatkan Bapak Ibu ya, makanya penting pula untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan, berkoordinasi dengan dinas sosial, berkoordinasi dengan KPAI, dengan P2TP2A dan seterusnya. Nah, jika dimungkinkan Bapak Ibu perlu juga untuk menghadirkan penerjemah dalam hal memang dibutuhkan, karena memang mungkin di kondisi daerah tertentu si anak tidak dapat berbicara bahasa Indonesia secara baik dan benar. Nah, jika dimungkinkan, ini Bapak Ibu, kenapa pasal ini penting? Pasal ini penting untuk memastikan bahwa anak memberikan keterangan yang benar tanpa tekanan dari orang tua. Yang kedua, hakim bisa mendengar keterangan anak secara terpisah dengan komunikasi audiovisual untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan anak dalam memberikan keterangan terkait perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Mengapa? Ya karena ada situasi di mana kalau anak datang ke pengadilan pun mungkin mereka takut, wah ngelihat atau mendengar yang namanya pengadilan, apalagi harus datang, makin grogi, makin nggak nyaman, makin nggak dapat atau nggak bisa memberikan keterangan yang benar. Karena itu dimungkinkan pemberian keterangan dari jarak jauh. Ya, tapi diusahakan komunikasinya audiovisual Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya mendengar, tapi Bapak Ibu bisa melihat si anak yang bersangkutan. Nah, dengan berbagai sarana yang ada, walaupun memang tidak mudah, tapi itu dimungkinkan demi kenyamanan si anak supaya dia bisa memberikan keterangan yang benar tanpa harus datang ke pengadilan. Nah, Bapak Ibu, pasal 15 Perma menegaskan hakim itu bisa meminta adanya pendamping bagi anak saat memberikan keterangan. Pendamping ini berperan penting bagi anak untuk membuat anak nyaman saat dimintai keterangan, hingga membantu hakim memperoleh keterangan dari anak, di mana pendamping menerjemahkan pertanyaan-pernyataan agar lebih mudah dipahami anak dan dijawab sejujur-jujurnya. Jadi lagi Bapak Ibu ya, boleh diberikan pendamping kepada anak. Kalau memang keluarga kami nggak ada, pendamping itu bisa juga diambil dari dinas sosial. Tapi lagi-lagi syarat utama untuk menjadi pendamping itu yang bersangkutan harus dipercaya oleh si anak. Faktor utama adalah kepercayaan dari si anak. Tujuannya apa? Karena tujuan pendamping itu untuk memberikan kenyamanan bagi si anak. Kalau nggak ada orang lain, anak nggak merasa nggak nyaman. Atau kalau ada orang tuanya, anak merasa nggak nyaman kalau memberikan keterangan. Tapi ketika nggak ada orang tuanya, ketika sendirian di sidang, walaupun hakimnya tidak memakai atribut, tetap si anak merasa nggak nyaman. Karena itu, jika memang dimungkinkan, boleh didampingi oleh seorang pendamping untuk membuat anak merasa nyaman. Nah, pasal 15, tadi Bapak Ibu ya, nah, pentingnya hakim perlu mendapat rekomendasi dari pihak lain untuk mengetahui kondisi anak, agar hakim memberi gambaran kondisi anak secara menyeluruh dan memberi pandangan lain atau second opinion terkait kondisi anak yang mungkin bagi hakim akan terlewat untuk dilihat. Nah, lagi-lagi hakim pun boleh menghadirkan penerjemah yang biasa berkomunikasi dengan anak untuk mengatasi kesulitan hakim dalam menggali informasi dari anak, dan dengan adanya penerjemah maka dapat membantu hakim untuk memahami maksud anak, dan begitu pula sebaliknya. Nah, Bapak Ibu ya, dalam pasal 16 ini
hakim perlu memberikan perhatian terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu mempelajari secara teliti dan cermat permohonannya, memeriksa kedudukan hukum pemohon, ya Bapak Ibu ya, apa benar orang tuanya atau orang tuanya nggak ada, benar nggak ini salah satu orang tuanya atau walinya dan seterusnya, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, lalu menggali informasi terkait dengan permohonan, pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri, lalu mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesehatan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2TP2A atau KPAI atau KPAD. Lalu mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan, psikis, dan seterusnya, dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Nah, banyak hal ini menjadi panduan Bapak Ibu. Jadi hal-hal seperti ini itu mungkin dulu sebelum adanya perma ini Bapak Ibu ketika pernah mengalami atau menghadiri dispensasi kawin mungkin tidak pernah terpikirkan. Nah, perma inilah memberikan panduan untuk itu Bapak Ibu. Pasal 16 di atas pada intinya Bapak itu untuk memastikan bahwa hakim memang bisa dapat secara teliti dan cermat sebelum memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin itu menggali semua hal yang terkait atau terlingkup dengan kepentingan anak. Nah, hal tersebut dapat terus diidentifikasi dengan bantuan rekomendasi dari berbagai pihak seperti psikolog, dokter, bidan, dan pekerja sosial, Bapak Ibu. Jadi memang koordinasi dan untuk hal seperti mungkin tidak cukup hanya dengan hakimnya, perlu ada peranan kepemimpinan yang baik dari pimpinan pengadilan untuk bisa membina hubungan kerjasama dengan berbagai pihak tadi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi dari ketentuan pasal 16 tadi, maka untuk bisa comply atau memenuhi harus dilakukan dengan menggali secara mendalam keterangan anak terkait alasan dan latar belakang perkawinan diajukan, pemahamannya tentang perkawinan dan rumah tangga, rentang usia anak dan pasangan, karena jika rentangnya sangat jauh, berpotensi adanya ketimpangan kuasa dalam rumah tangga, di mana anak akan rentan mengalami kekerasan. Lalu juga penting pula untuk diperhatikan untuk menggali terkait dengan ada tidaknya tekanan baik dari keluarga atau calon pasangan hingga masyarakat sekitar atau tradisi adat setempat di balik pengajuan dispensasi kawin. Bapak Ibu, pentingnya terutama di antara untuk memastikan rentang usia karena terkait dengan potensi adanya ketimpangan kuasa. Yang dimaksudkan adalah dalam hal tertentu apabila satu pasangan terlalu jauh usianya sehingga dia jauh lebih dewasa dan seterusnya, maka dalam hal tertentu yang harusnya dalam rumah tangga itu suami dan istri menjadi mitra, saling berbagi, pasangan sejajar, saling menghargai. Kalau rentang usianya sangat jauh, kadang apa yang diucapkan atau yang diinginkan oleh pasangan yang usianya jauh lebih tua, itu seolah-olah menjadi sesuatu yang tidak bisa dibantah oleh pasangan yang usianya jauh lebih muda. Itu yang dimaksud bahwa akan terjadi ketimpangan dari usia tadi akan akibat pada ketimpangan kuasa di mana akan berpeluang atau berpotensi menimbulkan kekerasan kepada anak apabila tetap dipaksakan untuk dilakukan pernikahan. Nah, Bapak Ibu, kondisi psikis dan kesehatan fisik anak untuk menjalani perkawinan dan dampak-dampak yang mungkin muncul juga penting untuk Bapak Ibu gali ketika mengadili perkara dispensasi kawin. Lebih lagi, kondisi ekonomi keluarga juga penting. Apakah ada alasan yang mendukung perkawinan anak? Karena jelas tidak adil ketika anak harus membayar utang orang tuanya atau walinya dengan cara menikah. Padahal dampak yang dialami anak juga dapat beragam. Oleh karena itu Bapak Ibu, komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab merawat dan membantu anak dalam berumah tangga apabila perkawinan terpaksa dilakukan juga penting untuk digali Bapak Ibu. Logikanya adalah dalam situasi di mana anak ketika dinikahkan ternyata dia menikah itu atas keinginan orang tuanya karena orang tuanya punya utang kepada calon mempelai pria misalnya atau calon mempelai pria, maka akan sangat sulit diharapkan bahwa orang tuanya akan bisa ikut untuk mendukung atau bertanggung jawab terkait dengan
keberlangsungan terutama dari sisi ekonomi rumah tangga si anak nanti. Sehingga itu betul-betul hal-hal yang memang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian ketika menangani atau mengadili permohonan dispensasi kawin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu paling penting juga untuk memastikan untuk bisa mendapatkan informasi yang valid dan akurat mengenai hak-hak anak apa saja yang dapat hilang dengan adanya perkawinan. Jelas misalnya tentang hak pendidikan, hak anak untuk bermain dan seterusnya. Harusnya dia masanya untuk bermain, menikmati, menjalani hidupnya sebagai anak, tetapi harus mengurus rumah tangga, mengurus suami, atau menggendong anak, mengasuh anak, dan berbagai hal lainnya. Yang tentu saja itu berdampak bagi psikologis anak yang bersangkutan. Pasal 17 Perma juga mengamanatkan agar dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, hakim tegas diwajibkan untuk mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan undang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Lagi-lagi Bapak Ibu harus memastikan bahwa Perma nomor 5 tahun 2019 ini ada kaitannya dengan Perma nomor 3 tahun 2017. Walaupun Perma nomor 3 tahun 2017 itu menyangkut atau mengatur hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, tetapi ada situasi di mana ketika Bapak Ibu yang menangani permohonan dispensasi kawin, yang dihadapkan Bapak Ibu adalah seorang anak perempuan yang akan dinikahkan atau dimohonkan dispensasi kawinnya. Nah, secara umum Mahkamah Agung mengambil sikap bahwa kalau ternyata nilai-nilai adat yang berlaku di suatu daerah ternyata bertentangan dengan konvensi atau perjanjian internasional yang terutama yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, yang intinya ada di satu tempat itu ternyata memang justru mendorong adanya perkawinan anak, maka Bapak Ibu harus berani menyimpangi adat atau kebiasaan-kebiasaan yang justru akan merugikan atau menimbulkan kerugian bagi anak, karena tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak, dan justru bertentangan dengan hukum nasional atau konvensi internasional yang pernah diikuti dan mungkin sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Sehingga lagi-lagi Bapak Ibu harus bijaksana untuk menerapkan ketentuan bahwa hakim wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Yang dimaksud nilai-nilai dalam masyarakat itu sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum internasional juga yang memang sudah diratifikasi Indonesia yang secara umum memang bertujuan dan diyakini lebih memberikan perlindungan terhadap anak. Sehingga Bapak Ibu dalam menentukan penetapan permohonan dispensasi kawin, hakim dapat menggunakan acuan kerangka hukum dari berbagai sumber, baik dari konvensi internasional, bukan karena kita semata-mata karena dari luar asing kemudian pasti baik, bukan. Tetapi konvensi itu adalah hasil dari kesepakatan berbagai negara yang dianggap sesuai dengan perkembangan terkini dan pengetahuan terkini, dianggap itulah yang terbaik bagi anak. Harus diakui Bapak Ibu, di banyak ada di berbagai negara juga banyak yang menganut bahwa semakin kecil anak dinikahkan akan semakin baik. Itu menurut pandangan adat yang mungkin masih terpengaruh oleh nilai-nilai zaman dahulu yang mungkin belum mengikuti perkembangan pengetahuan bahwa kondisi psikologi dan psikis itu tidak tepat kalau dinikahkan sini. Nah, dengan adanya konvensi berarti banyak negara di dunia telah membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan dan penelitian bahwa hal seperti itu sebaiknya dihindari. Sejalan dengan itu, selain konvensi internasional, kita juga diharapkan sebagai hakim untuk bisa mengikuti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, hingga kearifan lokal atau ajaran yang ada di masyarakat, tetapi lagi-lagi yang sesuai dengan atau untuk kepentingan terbaik bagi anak dan bagi pelindungan anak. Ingat Bapak Ibu ya, harus berprinsip pada bagaimana mencegah terjadinya perkawinan anak semata-mata demi pelindungan terhadap hak anak. Tapi itu semua bergantung kepada independensi Bapak Ibu sekalian. Walaupun demikian, Perma ini kiranya sangat dipedomani dan dipatuhi. Karena sesuatu yang sudah dinormakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Perma, apabila kemudian secara kasat mata atau eksplisit Bapak Ibu langgar, yaitu berpotensi Bapak Ibu melakukan unprofessional conduct Bapak Ibu. Mohon untuk menjadi perhatian bagi Bapak Ibu hakim sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu, dari berbagai hal yang telah disampaikan, intisari dari Perma nomor 5 tahun 2019
Maka yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah hakim perlu memahami bahwa perkawinan anak dapat menimbulkan berbagai dampak dan merampas hak-hak anak, Bapak Ibu. Sehingga dalam mengadili perkara dispensasi kawin, hakim perlu berprinsip pelindungan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak. Berikutnya, hakim juga penting untuk memastikan anak hadir di persidangan. Dan hakim wajib menggali keterangan anak terkait alasan perkawinan yang diajukan. Selain itu, hakim juga perlu mendengar pandangan anak akan perkawinan yang diajukan terhadapnya, seperti soal kesepakatan atau persetujuannya, pemahamannya, dan dampak-dampak yang mungkin dialami. Berikutnya yang penting juga Bapak Ibu, hakim wajib menggali kondisi anak yang diajukan dalam dispensasi. Kondisi anak dapat dilihat secara psikis, dari segi kesiapannya untuk memasuki gerbang pernikahan, dan juga dari segi secara fisik, dari alat reproduksi, kesehatan, dan sebagainya. Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa banyak hal bahwa sudah dicontohkan mungkin, dan mungkin Bapak Ibu juga mendapat informasi dari berbagai sumber bahwa menikah di usia dini atau perkawinan anak atau child marriage itu berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi anak, termasuk bayi yang akan dilahirkannya. Itu yang harus menjadi perhatian penting dari aspek kesehatan fisiknya, Bapak Ibu. Hakim juga penting, Bapak Ibu, untuk memastikan anak tidak ada yang terlanggar dengan adanya perkawinan. Karena setiap anak berhak untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun belajar, untuk hidup secara sehat, bermain, bertumbuh kembang, dan tidak memperoleh kekerasan. Berbagai penelitian menunjukkan, harus diakui Bapak Ibu, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti ini kelihatannya akan sangat sulit untuk diperoleh anak ketika dia harus menjalani pernikahan dini atau pernikahan anak. Nah, hakim, Bapak Ibu, juga perlu memberikan nasihat kepada anak dan orang tua atau wali terkait dampak-dampak yang mungkin terjadi apabila anak menikah, seperti dampak kematian pada ibu dan anak, kekerasan, tidak menyelesaikan pendidikan, tidak dapat bekerja, kemiskinan, dan seterusnya. Hakim dapat meminta rekomendasi kepada pihak lain seperti psikolog atau dokter untuk memberikan pandangan mereka terkait kondisi anak saat ini, dan nanti ketika berada dalam perkawinan, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Nah, Bapak Ibu, dari rangkaian penguraian terkait dengan Perma nomor 3 tahun 2017, maka Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 pada tanggal 11 Juli tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perma ini, Bapak Ibu, diterbitkan dengan tujuan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa di banyak hukum adat kita, baik dari sisi perkara perdata terutama, ya, banyak hukum adat kita yang mendiskriminasi perempuan, seperti bahwa perempuan mendapat waris tapi hanya sedikit, bagiannya pasti lebih sedikit dibanding anak laki-laki. Bahkan di daerah tertentu ada perempuan yang sama sekali tidak memperoleh bagian waris. Nah, itu pertama dari sisi perdata. Dari sisi perkara pidana misalnya, ya kita mendapati situasi banyak kawan-kawan kita masa lalu ya, mudah-mudahan sekarang tidak terjadi lagi, ketika mengadili perkara pidana yang korbannya perempuan, terutama korban perkara kesusilaan misalnya, kadang ada hakim yang melontarkan pertanyaan atau pernyataan yang justru membuat si korban itu menjadi korban kembali atau reviktimisasi, sehingga dia merasa malah seperti direndahkan dan tidak nyaman ketika mengikuti proses hukum. Itu pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama dalam proses perkara pidana juga, kadang-kadang situasi atau riwayat yang melengkapi atau melingkupi dari korban itu justru dijadikan oleh hakim dalam putusannya untuk membebaskan atau paling tidak meringankan hukuman bagi si pelaku. Seolah-olah dianggap pelaku korban ikut berkontribusi atas terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Atau secara bahasa sederhana seolah-olah korbanlah yang dianggap memancing sehingga terjadi tindak pidana itu. Nah, hal seperti itulah yang ingin dihindari oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma nomor 3 tahun 2017. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian diharapkan Perma ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan
dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan. Secara sederhana misalnya begini, dalam kehidupan suami istri misalnya, ternyata suaminya yang bekerja, istrinya tidak bekerja, sehingga peluang untuk terjadinya kekerasan lebih tinggi dialami oleh istri. Nah, untuk hal seperti itu, ketika Bapak Ibu, terutama hakim-hakim pidana menghadapi kasus seperti itu, maka Bapak Ibu sebagai hakim pidana harus memperhatikan dengan betul untuk bisa mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara. Ya, karena perempuan atau istrinya tidak punya penghasilan dan seterusnya, maka dia berada dalam situasi yang sepertinya seolah-olah diperlakukan semena-mena oleh suaminya, biasa terjadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu wajib untuk memastikan supaya hal itu bisa menjadi bagian dari pertimbangan putusan Bapak Ibu. Termasuk dalam perkara gugatan perceraian yang lagi-lagi diantaranya disebabkan oleh karena adanya KDRT dari suami misalnya. Maka Bapak Ibu juga harus benar-benar memastikan kalau yang mengajukan gugatan itu adalah istri, nah Bapak Ibu pastikan bahwa memang kondisi-kondisi yang ada memang memungkinkan terjadinya perceraian, artinya memang itulah yang terbaik untuk kehidupan perempuan atau istri. Akan tapi sebaliknya, kalau si suami justru dengan adanya KDRT itu dia justru jadi alasan dia untuk bercerai, lagi-lagi Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana terkait dengan hasil akhir apa putusan yang akan Bapak Ibu keluarkan. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian Perma ini secara komprehensif mencakup berbagai aspek perlindungan seperti agar hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai ketidaksetaraan status sosial, relasi kuasa, Bapak Ibu ya, relasi kuasa itu artinya karena satu pihak mungkin punya jabatan, status atau kedudukan yang lebih tinggi, atasan bawahan atau orang suami istri di mana istrinya tidak bekerja, sementara suaminya bekerja dan menjadi satu-satunya pihak yang menghasilkan nafkah keluarga, dan perlindungan hukum yang dimiliki antara perempuan berhadapan dengan hukum dengan lawannya. Selain itu, hakim akan mempertimbangkan dampak psikis, riwayat kekerasan, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, serta ada tidaknya diskriminasi dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Perma ini juga mengatur bagaimana hakim harus bersikap dan tidak boleh bersikap dalam persidangan perempuan berhadapan dengan hukum. Seperti contohnya, hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender, merendahkan, menyalahkan, dan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum. Hakim juga tidak boleh menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya, maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender untuk membenarkan adanya diskriminasi. Hakim pun tidak dibolehkan bertanya mengenai latar belakang seksualitas korban, tadi saya sampaikan ya, dan menjadikannya pertimbangan dasar untuk membebaskan atau meringankan hukuman pelaku. Serta apabila ada pihak lain yang melakukannya, hakim harus mencegah atau menegur pihak tersebut. Jadi apabila rekan-rekan jaksa juga dalam perkara pidana, atau mungkin rekan dari penasihat hukum, atau mungkin dalam perkara perdata rekan-rekan dari penasihat hukum ketika menanyakan seorang istri atau saksi atau seorang perempuan jadi saksi, ketika pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan itu bernada akan merendahkan atau bersifat diskriminasi terhadap perempuan, maka Bapak Ibu sebagai hakim yang mengatur perjalanannya persidangan wajib untuk mengingatkan dan menegur pihak yang bersangkutan. Jadi Perma ini memberikan kewajiban bukan hanya kepada Bapak Ibu untuk tidak berbuat yang tidak diatur oleh Perma, tapi juga Bapak Ibu wajib untuk menegur, mengingatkan, dan bahkan jika mungkin mendisiplinkan pihak-pihak yang dalam persidangan ternyata melakukan hal-hal yang bersifat pelanggar terhadap Perma ini. Jadi Bapak Ibu, Perma ini mengatur bagaimana hakim harus mengidentifikasi kebutuhan perempuan berhadapan dengan hukum, seperti kebutuhan akan pendamping, pemulihan, dan pemeriksaan audio, visual, atau jarak jauh. Nah, Bapak Ibu, selain yang disampaikan tadi, juga penting untuk saya sampaikan bahwa jangan Bapak Ibu berpikir bahwa Perma ini hanya berlaku untuk hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding, Bapak Ibu. Tidak. Dalam Perma juga ditegaskan bahwa ketika Mahkamah Agung melakukan atau menerima permohonan uji materi yang kita menyebutnya juga dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung yang notabene dijalankan oleh Hakim Agung, maka ketika peraturan-peraturan itu ternyata dianggap bertentangan atau berkaitan dengan perempuan berhadapan hukum yang dianggap diskriminatif. Misalnya di suatu daerah ada peraturan daerah yang menyatakan bahwa
lewat jam sekian perempuan tidak boleh berada di luar rumah. Padahal senyatanya banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan perempuan pada malam hari. Misalnya dia menjadi penjaga toko di swalayan yang tutup sampai jam 10 malam dan seterusnya. Nah, seandainya ada permohonan untuk dilakukan uji materi atas peraturan-peraturan daerah seperti itu, maka Perma 3 2017 juga sudah mengindikasikan dan memberikan arahan kepada para yang mulia Hakim Agung untuk juga mempedomani berbagai asas dan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Jadi, lagi-lagi Bapak Ibu, Perma 3 2017 semakin menegaskan bahwa Perma itu bukan hanya diberlakukan atau wajib dipatuhi oleh Bapak Ibu sekalian hakim tingkat pertama dan tingkat banding di bawah peradilan di bawah Mahkamah Agung. Tapi Perma itu juga berlaku untuk Hakim Agung Bapak Ibu. Terbukti Perma 3 2017 secara eksplisit menegaskan Hakim Agung ketika mengadili perkara terkait dengan perempuan berhadapan dengan hukum, terutama terkait dengan hak uji materi atas perundang di bawah undang-undang, wajib mempedomani keadilan dan kesetaraan gender. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pencegahan perkawinan anak, maka didapati beberapa peraturan daerah yang bersinggungan dengan hal tersebut. Di antaranya yaitu Peraturan Bupati Kulon Progo di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 9 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang sangat positif. Lalu Peraturan Wali Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 2019 tentang pencegahan perkawinan anak. Lalu Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten Katingan nomor 9 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Lalu Peraturan Bupati Tangerang nomor 78 tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Artinya kebijakan ini ternyata bukan hanya di-endorse oleh Mahkamah Agung atau sebaliknya, kebijakan Mahkamah Agung sudah sangat tepat melalui Perma 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin, karena hal ini ternyata direspon dan disambut oleh berbagai daerah dengan memiliki berbagai perda yang nadanya sama, yaitu sedapat mungkin menghindari dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Nah, di Bojonegoro, Jawa Timur juga dibuat Peraturan Bupati nomor 39 tahun 2016 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Lalu Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 150 tahun 2014 tentang pendewasaan usia perkawinan. Kemudian Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2017 tentang stop perkawinan anak di Sulawesi Selatan, dan Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Bialo, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, di tingkat internasional, dalam konteks hubungan koordinasi antar kelembagaan, juga telah dirumuskan berbagai strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Strategi nasional pencegahan perkawinan anak yang diantaranya diinisiasi juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk optimalisasi kapasitas anak, ya dengan tujuan untuk memastikan anak memiliki resiliensi atau ketahanan dan mampu menjadi agen perubahan, lalu aksesibilitas dan perluasan layanan dengan tujuan untuk menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak, lalu lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, dengan tujuan untuk membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan anak, lalu penguatan regulasi dan kelembagaan dengan tujuan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak, kemudian meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tata kelola kelembagaan, yaitu peningkatan kapasitas APH dan KUA, serta penguatan koordinasi pemangku kepentingan dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Nah, Bapak Ibu, pada bulan Februari tahun 2020, pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak atau Stranas PPA yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak hingga 6,9% pada tahun 2030 dan 11% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun. Stranas PPA memiliki 5 strategi utama, di mana strategi keempat berfokus pada penguatan regulasi dan kelembagaan. Mahkamah adalah salah satu dari sejumlah pemangku kepentingan yang merupakan bagian integral dari implementasi Stranas PPA. Jadi intinya Bapak Ibu, dari Stranas ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata bukan hanya Mahkamah Agung
ini bukan hanya gawenya Mahkamah Agung dalam upaya untuk menginisiasi supaya dihindari adanya perkawinan anak. Tapi ternyata secara komprehensif berbagai lembaga pemerintahan termasuk pula lembaga legislatif itu juga punya concern yang sama bagaimana upaya untuk bisa menghindar atau mencegah terjadinya perkawinan anak. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah tepat menjadi bagian dari upaya bersama dari negara ini untuk bisa melindungi secara hukum kepada anak maupun dengan kepentingan terbaik dari anak. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini pemerintah, nah ini lagi-lagi Mahkamah Agung harus berbangga. Mahkamah Agung yang secara sigap dan tanggap lebih dahulu menerbitkan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 untuk merespon Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang menaikkan batas umur menikah seorang anak perempuan yang tadinya 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga antara laki-laki, anak laki dan perempuan sama untuk menikah minimal usia 19 tahun. Yang untuk usia di bawah 19 tahun wajib meminta dispensasi dari pengadilan. Nah, dalam undang-undang sudah seperti itu, pengadilan atau Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili dispensasi kawin, tapi tidak ada hukum acaranya yang jelas, plus ditambah berbagai variasi dalam praktek Bapak Ibu dalam mengadili perkara dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung telah lebih dahulu mengambil inisiatif untuk menerbitkan Perma nomor 5 tahun 2019. Nah, ternyata pemerintah menyambut positif, bukan hanya pemerintah, semua warga masyarakat di Indonesia menyambut positif terbitnya Perma 5 tahun 2019, sehingga akhirnya supaya bisa memberlakukan secara lebih luas, supaya jangkauannya lebih luas, maka kemudian pemerintah berinisiatif untuk mengambil alih atau memasukkan hampir 90% substansi Perma 5 tahun 2019 ke dalam rancangan peraturan pemerintah terkait pencegahan perkawinan di usia anak dan pemberian dispensasi kawin. Nah, kebetulan saya ikut diantaranya untuk membidani lahirnya peraturan pemerintah ini. Nah, beberapa substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah ini sebenarnya semuanya hampir semua sudah dimuat di dalam Perma Bapak Ibu. Nah, ini diantaranya Bapak Ibu ya, terkait rancangan peraturan pemerintah ini terkait dengan usia anak, kemudian proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar perkawinan anak tidak terjadi dan seterusnya. Kemudian juga dibahas mengenai dispensasi kawin sebagai salah satu upaya pencegahan anak yang tidak hanya perlu dilakukan oleh hakim, tapi juga pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, orang tua, dan pihak lain yang terkait. Yang tujuannya adalah melibatkan semakin banyak pihak. Pemerintah mengakui, saya mendengar sendiri bahwa Mahkamah Agung sudah sangat aktif dan proaktif dalam bikin Perma ini, nomor 5 tahun 2019, dan mereka berupaya untuk melibatkan lebih banyak stakeholder atau pihak yang pemangku kepentingan, sehingga menerbitkan PP ini. Tapi kalau ditanya di sisi substansi, Bapak Ibu, substansinya hampir atau amat sangat mirip dengan Perma nomor 5 tahun 2019. Nah, ini beberapa pasal yang perlu diperhatikan dalam RPP Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena RPP ini masih menjadi rancangan, yang kemungkinan berbagai pasal tadi bisa jadi berbeda, akan berbeda dengan ketentuan Perma 5 2019, di antaranya kalau PP itu masih menganggap bahwa seorang anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Sementara di Perma 5 kita sudah tegas menyatakan bahwa anak dalam konteks untuk pernikahan dispensasi kawin itu harus belum berusia 19 tahun. Nah, ini beberapa contoh perbedaan antara rumusan Perma dan RPP, sehingga karena RPP ini masih belum diberlakukan, sehingga berpotensi untuk terjadi banyak perubahan, dan kami dari Mahkamah Agung, dari Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung juga berupaya keras untuk memasukkan berbagai pengaturan yang tepat. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, untuk RPP ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, tapi Bapak Ibu silahkan membaca RPP-nya. Kenapa? Karena sampai saat ini RPP-nya belum menjadi hukum normatif dan masih dalam tahap pembahasan yang bisa jadi banyak substansinya akan banyak berubah. Begitu Bapak Ibu, sehingga penyampaian saya akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat yang Bapak Ibu bisa ambil, tetapi intinya adalah kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hukum yang maksimal bagi anak, dan semangat kita bersama adalah upaya untuk menghindari terjadinya
perkawinan anak dalam rangka untuk mencegah berbagai hal negatif yang muncul dari adanya perkawinan anak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.